Ramadan. Maka kata Nabi haramallahu jasadahu ala niron, diharamkan haram untuk jasadnya seseorang yang dia sukacita dan bergembira menyambut Ramadan, haram kemana? Ala niron. Jadi tidak ada satupun
puasanya. Itu udah disebut ibadah. Hebatnya puasa. Hebatnya puasa. Tidur aja juga udah disebut ibadah. Wasutuhu tasbih. Kita menang, kita diem, nggak ngomong apa-apa, diem aja, nggak zikir, nggak apa, nggak gini, nggak itu udah disebut baca tasbih. Itu orang yang puasa. Juga doa mustajab. Apa yang kita inginkan itu sedang puasa itu mustajab berdoa. Apalagi pakai suku kata yang dipakai oleh Nabi. Nabi itu kalau berdoa cuman pokok katanya itu cuma dua. Awalnya kalau enggak as'alu a'udzu. Kalau enggak bahasa permohonan, bahasa perlindungan. Gitu. Itu yang biasa dilaksanakan oleh Nabi. Kemudian sawabu mudoabu, pahalanya Allah lipat gandakan itu gak kira-kira. Kalau kita sehari-hari berbuat pahala, itu Allah balas 10. Tapi di bulan puasa, karena ini puasa Ramadan itu syahrul ummati, kata Nabi, bahwa Ramadan itu adalah bulan umatku, itu Allah lipat gandakan 1000, Pak. Satu kebaikan itu Allah lipat gandakan 1000 kebaikan. Jadi kalau kita baca satu ayat itu Allah balas berapa? 1000 ayat. Ya. Berarti kita baca 6 ayat aja udah hatam Quran. Iya kan? Quran itu kan 6.666 ayat. Baca 7 ayat itu udah apa? Udah satu Quran itu pahalanya. Itu di bulan Ramadan. Ya. Maka sayang kalau kita disia-siakan, kalau kita dilewatkan sampai pergi dengan begitu saja Ramadan. Ya. Belum tentu kita bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Malah Allah melipat gandakan lagi, ada satu malam yang sangat istimewa, tidak ada di bulan-bulan yang lain dan tidak ada di umat sebelumnya. Hanya ada di kita, hanya ada di umat Nabi Muhammad. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Semua juga tahu ayatnya, suratnya, khairun min alfi syahrin. Dia lebih baik, lebih hebat daripada orang yang ibadahnya 1000 bulan agak ketemu sekalipun dengan Lailatul Qadar. Itu. Tapi adanya di bulan Ramadan itu. Tapi Allah rahasiakan juga. Malam apa, tanggal berapa itu nggak ada yang tahu. Hanya dirinya lah yang istilahnya yang dia meneri dan dia ketemu dengan Lailatul Qadar dengan Allahnya. Itu hebatnya puasa. Puasa yang wajib ada berapa? Pada tahu apa enggak? Hah? Ada yang lupa, ada yang enggak. Yang tahu mah enggak ada. Yang wajib itu yang pertama Ramadan. Yang kedua yang wajib itu puasa nazar. Boga omong, punya ucap. Itu wajib. Udah berapa itu? Dan yang ketiga yang wajib itu
kiparat sumpah. Yang keempat yang wajib juga itu puasa. Yang kiparat apa? Senggama di siang hari bulan Ramadan. Unsurnya sengaja, bukan lupa. Kalau lupa mah nggak batal dan nggak usah ini. Kita makan bulan puasa habis 2 piring malah udah gitu ya. Masih lupa. Pas habis minum tuh ingat, astagfirullah. Nggak tahu lagi puasa. Batal apa enggak? Enggak batal. Perut kenyang ya. Puasa kagak batal. Ya, begitupun senggama nggak batal kalau lupa, tapi kalau unsurnya sengaja itu wajib kita bayar kiparatnya 2 bulan berturut-turut berpuasa. Jangankan 2 bulan, yang sebulan aja kita batal. Ya, yang sebulan aja kita batal, apalagi yang sudah 2 bulan ya. Itu. Nah, di luar itu baru itu puasa sunnah. Makruh juga kalau puasa, kalau kita dikhususkan karena padilahnya hari Jumat adalah berlipat ganda, kita berpuasa beribadah cuma hanya di bulan di hari Jumat, itu malah makruh lagi. Harus didampingi sebelumnya atau sesudahnya atau dua-duanya. Sebelum Jumat apa? Kemis. Habis Jumat pulang. Ngapain di masjid aja? Iya kalau habis Jumat pulang ya. Makruh kalau kita hanya untuk mengejar hari Jumat, walaupun itu malam-malam unggulan. Kan kemarin sudah saya sering utarakan ya para bapak. Yang namanya malam unggulan itu ada berapa? Ada 6. Satu lahirnya Rasulullah 12 Rabiul Awal. Kedua Lailatul Qadar. Ketiga hari Arafah. Ini apa? Istilahnya malam Isra Mi'raj. Yang keempat hari Arafah, yang kelima malam Jumat, ya. Yang keenam malam nisfu Sya'ban, baru kemarin kita lewat ya. Itu di luar itu sama. Itulah malam-malam yang punya kelebihan yang berbeda tuh dengan malam-malam yang lainnya gitu. Di mana ibadah-ibadah istilahnya di malam-malam itu ya teristimewa juga. Pertama, kalau Quran itu secara full itu memang Ramadan. Cuman disampaikannya kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan. Selama 23 tahun di mana Rasulullah membawa misi risalah sesuai dengan kebutuhan, maka Rasulullah itu sendiri wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi kagak pernah ngomong bicara ini dan itu kecuali kalau sudah bicara itu melalui wahyu. Nabi itu nggak sekama-kama ngomong, walaupun banyak yang bertanya, walaupun banyak yang comel, kalau itu wahyu belum turun Nabi nggak pernah jawab. Tapi itu jawaban itu sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang ayat lebih dahulu, penyampaikannya kemudian, atau istilahnya apa berbarengan antara istilahnya kebutuhan dengan turunnya ayat. Tuh, makanya di dalam ayat-ayat Allah Al-Quran itu disebutnya asbabun nuzul.
dengan sebab-sebab turunnya. Ada apa? Kalau siang hari disebut istilahnya itu ayat apa? Ayat nahar, ayat siang. Kalau malam hari ayat lail, ayat malam. Kalau Nabi sedang di perjalanan disebutnya ayat safar. Kalau Nabi di bumi disebutnya ayat ardi. Kalau Nabi sedang di langit disebutnya ayat sama. Sesuai dengan kebutuhan dan waktu Nabi di mana. Nah, kalau waktu Nabi masih di Mekah disebutnya itu ayat Makkiyah. Kalau Nabi sedang di Madinah itu disebutnya ayat Madaniyah. Itu sesuai. Kalau kita amburadul itu ya. Nah itu ayat yang segitu banyak, surat yang sebegitu banyak, itu turunnya sesuai kebutuhan selama 23 tahun. Maka ayat yang pertama, yaitu yang turun adalah waktu Nabi sedang bermujahadah dengan bersendiri menyepi di mana, di Jabal Nur, di Gua turunlah ayat pertama tuh 5 ayat. Ayat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah enggak menyebut dirinya Allah. Tapi Nabi suruh menyebut Tuhanmu. Padahal kan Tuhan banyak. Tuhan yang ada yang menciptakan kita. Ada Tuhan yang diciptakan oleh kita, ada yang dibikin oleh kita terus sama kita disembah. Apalagi Tuhannya dari roti, setelah disembah langsung dimakan. Itu ya. Jadi Tuhan yang mana? Khalaq, yang menciptakan manusia. Yang ciptakan makhluknya yang mana? Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama, yang mengajarkan dengan melalui lisan, tulisan dan qalam. Alamal insana malam ya. Di mana Allah mengajarkan kepada hambanya, kepada manusia malam ya'lam, itu waktu belum tahu apa. Makanya Nabi menyebutkan ya dalam sabdanya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Utlubul ilma walau bisid. Itu dari ayat-ayat. Ya. Kita suruh mengejar, suruh mencari. Karena ilmu ini kenapa dikejar sama kita? Karena dia lari, maka kita kejar. Kalau kita tuntut, ya itu ilmu nggak salah. Apa yang harus dituntut? Yang salah itu kita nggak mencari. Maka tuntutlah ilmu. Emang ilmu salah apa dituntut? Ya. Kita suruh cari ilmu. Maka itulah akhirnya disebut bahasa taklim, disebut bahasa belajar adalah satu kewajiban yang mau tidak mau, dan itu pertanggungjawabannya kita yang sangat memudahkan kita kalau kita mengerjakannya. Bukan masalah urusan pinter dan bodohnya. Ya. Sampai kapanpun kalau macam kita enggak pernah kita pinter. Cuman kita ngerti. Beda pinter dengan ngerti. Seperti kita dengar waktu azan. Waktu di mana ada orang azan pasti udah masuk waktu sholat. Langsung kita berbenah diri itu ngerti. Untuk melaksanakan itu ngerti, bukan pinter.
Ya. Yang pinter mah tukang foto. Itu yang pinter mah tukang foto. Kita istilah nanya sama dia 3 kali 4 aja pasti kata dia 30.000. Ya. Coba kalau sekolah 3 kali 4 ditanya sama guru 20.000, kira-kira naik kelas nggak? Tapi kita nggak pernah nyalain sama tukang foto ya, bener aja udah dibayar lagi. Ini ya, hadirin para jamaah rahimakumullah. Abah cuma hanya mengingatkan kita bareng-bareng ya, di mana nanti kan di bulan Ramadan itu ada 3 termen ya. 10 pertama disebutnya hari rahmat, 10 pertengahan disebutnya hari maghfirah. Cuman di terakhir 10 itu yang memang itu yang ditunggu oleh hamba-hamba Allah yang betul-betul ibadahnya. Sebab disitulah Allah istilahnya di likuran-likuran itu Allah turunkan disebut Lailatul Qadar umumnya di situ umumnya. Maka di situ ada levelnya itkun minan nar. Kita berarti memerdekakan diri kita dari api neraka. Masa sih kalau kita udah merdeka dari neraka enggak ke surga kan gitu? Ya. Tadi aja belum berpuasa aja kita udah ngomong apa? Udah ngomong haramallahu jasadahu ala niron, karena puasanya belum ke surga mah belum, cuman Allah mengharamkan saja kita masuk neraka. Jadi kalau ada orang puasa masuk neraka, tuh apa nerakanya yang buka pintu, apa kita puasanya yang kagak benar? Dua-duanya. Nerakanya pintunya dibuka, kita puasanya kagak benar. Sehari aja kita sengaja para bapak ya, nih kasih tahu semuanya orang ya. Sehari saja kita enggak berpuasa, unsurnya sengaja, enggak ada halangan sakit, enggak ada halangan syar'i. Artinya enggak ada halangan syariat. Terus kita enggak puasa, bukan dengan sekonyong-konyong atau kita enggak puasa dengan sekonyong-konyong. Terus kita mau tobat umpamanya kepada Allah, bayar tuh yang 1 hari kagak puasa, bayar sama kita 1 tahun itu gak lunas di hadapan Allah. Itu 1 hari gak puasa, apalagi kalau sebulan. Makanya Allah menitik beratkan yang dipanggil itu amanu, bukan aslamu, bukan ya ayuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina, orang yang betul-betul sudah menancap imannya. Baru Allah sebut kutiba alaikumusiyam. Hei orang yang beriman, kata Allah, aku wajibkan berpuasa. Kita mau ambil ikut puasa yang belakangan apa yang dulu? Yang duluan? Yang belakangan kalau ngambil istilahnya mulai puasa. Nanti pas lebaran ngambil yang duluan. Gitu. Supaya apa? Ya Allah istilahnya puasanya bukan ngitung hari, ngitung 1 bulan gitu. Itu mah mau itunya mau kurang mau lebih kan 1 bulan. Nah, semua juga ada perhitungannya. Nabi memerintahkan kepada istilahnya umatnya, sumu liruyati wa aftiru liruyati. Berpuasalah kamu setelah melihat hilal. Setelah melihat istilahnya itu udah tinggi berapa derajat bulan itu. Dan bukanya pun begitu. Walaupun memang ada hisaban, ada istilahnya itu untuk mendeteksi itu udah masuk
bulan apa belum? Tapi kan ada kalau yang masih di bawah ufuk belum kelihatan itu enggak. Jadi hanya untuk patokan saja hisab, tapi nggak bisa dijadikan amat. Umpamanya dipakai sama kita alih hisab, ya. Dan itu perhitungan kita udah masuk Ramadan. Cuman hilal belum ada. Terus kita mau pakai hitungan kita, silahkan. Cuman jangan ngajak orang, pakai sendiri. Paham? Sebab kita yang bisa sendiri, jangan ngajak orang. Hatta keluarga kita kan orang lain. Silahkan. Tapi kalau udah ada hilal, ada yang melihat orang yang soleh, orang yang dipercaya, itu harus diberitakan, harus semua. Itu Nabi juga selalu begitu. Tapi kalau untuk hisab silakan, cuman jangan ngajak orang, jangan apalagi diumumin. Jangan ngajak orang. Silakan kalau untuk sendiri, gitu ya. Dan sah untuk dirinya. Tapi orang lain yang ikut-ikutan, ini yang bahaya, gitu ya. Tapi kalau memang istilahnya hilal, hasil penelitian istilahnya peneropongan, itu mah memang harus, gitu ya. Seperti itu, mendeteksi awal puasa dan berbuka puasa di hari raya. Ya. Banyak sekali keunggulan di bulan Ramadan, ya. Ada puasa, ada sholat sunnah yang di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan tidak ada yang disebut tarawih, ada Lailatul Qadar, di bulan yang lain tidak ada juga zakat fitrah, ya. Ada juga turunnya Al-Qur'an itu di bulan puasa. Bukan Al-Qur'an saja, firman-firman Allah, kitab-kitab Allah yang lain dari mulai Suhuf, Zabur, Taurat, Injil, itu semua ada di lingkaran bulan Ramadan, ya, diturunkannya. Walaupun berbeda tanggal dan hari, yang jelas berbeda tanggalnya berbeda-beda. Cuman Al-Quran diturunkannya dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia itu tanggal 17 Ramadan. Disampaikannya kepada Nabi sesuai dengan kebutuhan. Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul umur 40 tahun dan Nabi mangkat, yaitu meninggalkan alam dunia umur 63 tahun. Berarti Nabi itu apa Nabi itu umurnya 63 tahun. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi itu jadi berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Turun ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu turun waktu Nabi berhaji wada di Arafah. Hari ini aku sempurnakan nikmatku, udah sempurna, nggak ada nikmat istilahnya yang lewat. Makanya Allah menyebutkan di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau yang mana lagi mau yang kau dustakan? Sebab apa? Allah berkali-kali nyebut sebab kita mah tukang dusta. Makanya titel kita TB, benar. Di Banten mah TB, tukang bohong. Ya iya, aduh ya imah, lain kalau ngomong tuh bagus, iya kalau ngomong tukang bohong TB. Ini itu maka Allah